rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Melanjutkan pelajaran adab dari kitab yang berjudul Adabul Muslimi fil Yaumi wal Lailah, yang insyaallah taala dirutinkan pada setiap Ahad pekan teduh pekan kedua setelah sholat subuh di Masjid Baitul Jihad yang sama-sama kita cintai. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga segenap pengurus dan jamaahnya dalam kebaikan. Baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Sebelum memasuki bab yang akan dipelajari pada pagi hari ini, ada sedikit mukadimah yang ingin kita sampaikan. Pertama, seorang muslim hendaknya senantiasa muhasabah, introspeksi diri, khususnya terkait setiap ilmu yang sudah dia pelajari. Apakah sudah dia amalkan ataukah belum? Apakah sudah dia amalkan ataukah belum? Dan alhamdulillah ini merupakan majelis yang keempat atau pertemuan yang keempat setelah 3 pertemuan yang lalu telah kita pelajari bersama 3 bab. Yang pertama tentang adab tidur dan bangun tidur, lalu yang kedua adab buang hajat, lalu yang ketiga adab berpakaian dan berhias. Ini 3 bab yang sudah kita pelajari bersama. Hendaknya setiap muslim mengevaluasi, introspeksi diri dan muhasabah dari 3 bab tersebut yang sudah dipelajari. Apakah semuanya sudah diamalkan? Baik. Apakah dari poin-poin adab tersebut yang hukumnya wajib atau yang hukumnya sunnah sudah dikerjakan? Ataukah ada dari poin-poin adab tersebut yang hukumnya haram atau hukumnya makruh masih dikerjakan? Maka hendaknya setiap muslim mengevaluasi, introspeksi untuk setiap ilmu yang sudah dia ketahui, apakah sudah diamalkan ataukah belum. Terima kasih. Iya, baik. Mengapa demikian? Karena Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, salah seorang imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sama-sama kita cintai, beliau pernah mengatakan terkait ilmu. Kata beliau, al-ilmu ma nafa', laisa al-ilmu ma hufid. Beliau berkata yang artinya, ilmu itu ialah apa yang bisa memberikan manfaat, dan bukanlah ilmu sejati apa yang sekedar dihafal. Ini kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau yang bernama Muhammad bin Idris, seorang imam ulama yang sangat kita cintai. Beliau jelaskan terkait hakikat ilmu sejati. Kata beliau, ilmu sejati adalah ilmu yang bisa memberikan manfaat, dan bukanlah ilmu sejati apa yang sekedar dihafal. Karenanya seseorang barulah dia memperoleh manfaat ilmu yang sudah pernah dia pelajari ketika dia sudah berhasil mengamalkannya. Kalau itu berupa perintah dia kerjakan, kalau itu berupa larangan dia tinggalkan, baru jadi ilmu yang bermanfaat. Karenanya niat yang lurus di dalam belajar, niat yang lurus dalam belajar agama, mengkaji ilmu adalah ilmu kita pelajari untuk kita amalkan. Itu niat yang lurus di dalam belajar, mengkaji agama. Tidaklah kita mempelajari suatu ilmu dalam agama Islam melainkan untuk kita amalkan. Maka bukanlah niat yang baik dalam belajar. Ketika belajar agama, niatnya adalah sekedar mengumpulkan wawasan di kepala, atau sekedar mengumpulkan amunisi untuk mendebat sana debat sini. Itu bukan niat yang baik dalam belajar. Niat yang baik dalam belajar adalah untuk diamalkan, bukan sekedar koleksi wawasan, dan juga bukan untuk petantang-petenteng debat sana debat sini. Ilmu itu diamalkan. Karena agama Islam ini kita pelajari untuk
Muslim berjalan dengan tawadhu, rendah hati. Baik. Dan lawan dari tawadhu adalah al-kibr, yaitu kesombongan, merasa sombong. Yang di dalam hadis yang sahih Nabi SAW menjelaskan terkait cakupan makna sombong. Kata beliau, wa ghamtun nas. Termasuk makna sombong ialah ghamtun nas, yaitu merendahkan orang lain. Ketika seorang merasa lebih tinggi, lebih besar dari orang lain, maka itulah kesombongan. Ketika dia rendahkan, dia remehkan orang lain, itulah hakikat kesombongan. Di antara cakupan maknanya sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang pertama. Berdasarkan dalil, di antara dalil yang mendasari poin adab yang pertama ini adalah firman Allah Taala di surat Luqman ayat 18. Di surat Luqman ayat 18. Dalam ayat tersebut Allah Taala berfirman, "Wala tusa'ir khaddaka lin-nas, wala tamshi fil ardi marha." Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya, nanti Bapak bisa lihat di surat Luqman ayat 18. Dalam ayat tersebut Allah Taala berfirman, "Janganlah engkau memalingkan pipimu, memalingkan wajahmu dari manusia, ya, karena sombong, buang muka." Dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah katakan, serta janganlah engkau berjalan di muka bumi dalam keadaan angkuh. Sesungguhnya Allah Dia tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi bangga diri. Ini nas Al-Quran dalam surat Luqman ayat 18. Yang di mana dalam ayat tersebut Allah Taala melarang beberapa hal kepada setiap hambanya terkait hubungan muamalah, interaksi dengan sesama. Larangan pertama, janganlah engkau buang muka dari manusia karena motivasi sombong. Dilarang oleh Allah Taala dan jelas hukumnya haram. Melengos, buang muka dari sesama, khususnya sesama muslim, ya. Maka ini merupakan hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang kedua, Allah larang hambanya untuk berjalan di muka bumi ini secara angkuh. Dilarang, baik berjalan kaki ataupun berkendara. Seseorang dalam Islam hukumnya boleh, ya, dia berjalan dengan pakaian terbaiknya, dia berkendara dengan kendaraan terbaiknya, boleh dalam Islam hukum. Tapi satu hal yang mesti dia hindari, bersihkan hati dari kesombongan. Bersihkan hati dari kesombongan. Harus tawadhu, ya, ketika di jalanan. Ada demikian. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Ya, ini adab yang pertama. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Masih semangat? Baru adab pertama ini. Saya lihat tidak ada yang khusyuk nunduk. Baik, mudah-mudahan nunduknya tetap menyimakkan. Poin adab yang kedua, poin adab yang kedua disebutkan dalam kitab ini, yaitu menjaga pandangan. Menjaga pandangan. Ini diantara poin adab besar dari adab-adab seorang muslim ketika berada di jalanan. Dia menjaga pandangannya. Dia jaga pandangannya dari melihat hal-hal yang sebetulnya tidak halal untuk dia lihat. Dia pelihara, dia jaga pandangannya. Itulah muslim. Setiap kali khususnya berada di jalanan, dia bukanlah orang yang mengumbar pandangan sembarangan. Muslim sejati, muslim yang ideal, muslim yang baik adalah muslim yang berusaha menjaga pandangan, ya, tidak mengubah pandangannya melihat apa-apa yang diharamkan. Dan poin adab ini berlaku baik bagi pria ataupun bagi wanita. Sebagian orang ada yang punya anggapan bahwa
larangan jelalatan itu cuma bagi pria. Keliru. Larangan jelalatan pun juga berlaku bagi wanita. Sebagaimana pria tidak boleh jelalatan pandangannya, maka demikian pula wanita tidak boleh jelalatan. Dalilnya firman Allah Ta'ala di surat An-Nur. Di surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum. Innallaha khabirun bima yasna'un. Wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna." Dan seterusnya. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, katakanlah oleh Anda wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada pria-pria yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka dan agar mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Dia Maha teliti, Maha mengetahui terhadap segala apa yang mereka perbuat. Lalu di ayat 31 Allah berfirman, dan katakanlah oleh Anda wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para wanita yang beriman agar mereka juga menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Perhatikan ayat tersebut. Ayat 31 untuk mukminin, ayat 32 untuk mukminat. Maka di sini ya tentang poin adab ini berlaku bagi pria dan wanita. Jadi keharusan menjaga pandangan bukan hanya untuk pria, wanita pun wajib menjaga pandangan. Demikian. Ini nas Al-Quran, firman Allah langsung, dan bukan sekedar fatwa ulama. Ini Allah yang berfirman, ya mewajibkan ya setiap hambanya untuk menjaga pandangannya dari hal-hal yang diharamkan untuk dipandang. Demikian. Baik. Karenanya seorang muslim adalah orang yang senantiasa menjaga pandangannya dimanapun dia berada, ya, dimanapun dia berada, termasuk dalam penggunaan gadget atau handphone. Seorang muslim wajib, muslim dan muslimah wajib menjaga pandangan dan bukan mengumbar pandangan dari ya apa yang dia pegang ya di dalam handphone. Khususnya pada bahasa kita adalah di jalanan. Khususnya pada bahasa kita adalah di jalanan. Maka merupakan adab yang tidak baik di jalanan ketika ada seorang yang niatnya dari keluar rumah itu memang untuk cuci mata, kata mereka. Cuci mata. Niatnya memang keluar ke jalan itu untuk ya mengubah pandangan. Maka itu menyalahi adab dan menyalahi ya perintah pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya secara khusus saya pernah sampaikan kepada santri-santri saya. Yang di atas belakang, yang di atas juga. Saya pernah sampaikan, kalau mau jogging jaga pandangan. Kayak antum jaga pandangan. Kalau mau jogging dan sebagainya. Karena ada pemahaman dan hafalan ilmu yang mesti dijaga, dirawat. Yang mana hafalan ilmu dan pemahaman ilmu tersebut bisa luntur ketika seorang mengerjakan maksiat, rontok nanti hafalannya. Ya, kalau mengembalikan pandangan kepada yang haram. Jamaah sekalian, rahimani Allah wa iyyakum. Adab yang ketiga dari adab-adab di jalan, yaitu tidak melakukan gangguan. Tidak melakukan gangguan. Nah, ini adab yang ketiga. Sebetulnya di mana termasuk di jalan, secara khusus pada bahasa kita. Seorang muslim yang baik, muslim yang saleh, muslim yang ideal, dia tidak melakukan gangguan. Mengganggu orang lain, menyakiti orang lain, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Ya, seperti misalnya buang sampah sembarangan di jalanan, itu bukan muslim yang baik itu. Itu bukan muslim yang baik. Buang sampah sembarangan di jalanan, itu bukan akhlak muslim yang baik. Dan itu bukan ajaran Islam.
Kalau ada didapati muslim yang buang sampah sembarangan, salahkan oknumnya dan jangan salahkan ajaran agamanya. Kita ulang. Kalau mendapati ada muslim yang buang sampah sembarangan, salahkan oknumnya dan jangan salahkan ajaran agamanya. Kan ajaran agama Islam nggak pernah mengajarkan seperti itu. Buang sampah sembarangan, ya, dan semisalnya. Dan lain sebagainya dari bentuk-bentuk gangguan yang bisa mengganggu orang lain yang turut menggunakan jalan tersebut. Apapun bentuk gangguannya, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan, dan jamaah sekalian bisa memberikan contohnya masing-masing. Di antara hal yang mendasari, di antara hal yang menjadi dalil dari adab keempat ini, adab ketiga ini adalah sabda Rasulullah SAW. Yang lupa bersolawat, solawat sebanyak-banyaknya setiap kali disebut nama Nabi SAW. Beliau bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kata beliau, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kata beliau, muslim sejati itu adalah orang yang orang-orang muslim lainnya itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ini sabda Nabi SAW. Beliau jelaskan sifat ciri khas muslim yang baik itu adalah muslim yang dimana saja dia berada, termasuk di jalanan, orang-orang lain di sekitarnya itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Maka muslim yang baik itu bukanlah muslim yang tukang mengganggu orang lain, tukang menyakiti orang lain, baik dengan lisan maupun dengan tangan, ya, termasuk di jalanan. Maka hindari hal seperti itu. Ini adab di antara adab-adab di jalanan, yaitu tidak melakukan gangguan, ya, tidak melakukan gangguan. Nah, jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Adab yang keempat. Adab yang keempat ialah menyingkirkan gangguan, ya, atau menghilangkan gangguan dari jalanan, ya, menghilangkan gangguan dari jalanan. Baik, apa bedanya dengan yang ketiga? Mari pahami. Apa perbedaan antara adab keempat dengan adab ketiga? Kalau adab ketiga tadi, ya, tidak melakukan gangguan, artinya muslim itu bukanlah orang yang mulai terlebih dahulu mengganggu. Muslim itu bukan orang yang memulai gangguan. Dia tahan segala gangguan dari dirinya. Demikian. Itu adab yang ketiga, ya, tidak melakukan gangguan. Kalau adab yang keempat sudah ada gangguannya yang dilakukan oleh orang lain, maka muslim yang sejati dia menghilangkan gangguan itu. Bukan malah ditambahkan. Itu muslim yang baik. Dia tidak melakukan gangguan kepada orang lain, dan kalau ada gangguan yang dilakukan oleh orang lain, maka dia berupaya menghilangkannya, bukan malah menambahnya. Itu muslim, ya. Demikian. Seperti misalnya menghilangkan berbagai gangguan yang bisa menyakiti atau mengganggu orang-orang yang lalu lalang, para pengguna jalan. Apapun bentuknya, seorang muslim hendaknya punya kesadaran. Jika dia ada kemampuan, dia singkirkan gangguan tersebut. Demikian. Ya. Contohnya disebutkan di sini dalam hadis. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, bahwa beliau SAW bersabda. Ini hadis yang menakjubkan sekali. Mari kita pelajari bersama. Kata beliau begini: bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada usna syautin 'ala at-tariq fa'akharahu fashakara lahu faghfara lahu wa fi riwayatin fa'adkhalahu al-jannah. Kata beliau begini: pernah ada seseorang yang berjalan di suatu jalan, lalu dia mendapati ada sebuah ranting duri di jalanan tersebut.
lalu dia singkirkan ranting duri itu, maka Allah pun mengapresiasi perbuatannya. Dan Allah pun mengampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Dalam riwayat lain lafalnya, maka Allah pun masukkan dia ke dalam surga. Subhanallah. Banyak pelajaran yang bisa kita petik dari hadis tersebut. Di antaranya ialah yang pertama, bahwa Allah Ta'ala telah mensyariatkan banyak hal yang bila dikerjakan seseorang bisa masuk surga. Salah satunya hanya menyingkirkan semacam tangkai atau batang duri dari jalan yang dia singkirkan. Dengan sebab itu Allah Ta'ala mengapresiasi perbuatannya, Allah ampuni dosa-dosanya, dan Allah masukkan ke dalam surga. Ini hadis sahih Al-Bukhari dan Muslim. Luar biasa. Jadilah muslim yang baik, muslim yang sejati. Dia punya kesadaran ketika berada di jalanan. Tatkala dia mendapati ada suatu gangguan yang bisa menyakiti dan mengganggu para pengguna jalan, muslim yang baik punya kesadaran bagaimana dia bisa semampunya untuk menyingkirkan gangguan tersebut. Dengan sebab itu tadi ada 3 hal yang dia peroleh. Pertama, Allah apresiasi perbuatannya. Kedua, Allah ampuni dosa-dosanya. Yang ketiga, Allah masukkan dia dalam surga. Meskipun tidak ada orang yang melihatnya, meskipun tidak ada media yang meliputnya, dia ikhlas singkirkan gangguan dari jalanan. Dengan sebab itu Allah Ta'ala apresiasi perbuatannya, Allah Ta'ala ampuni dosa-dosanya, dan Allah Ta'ala masukkan dia dalam surga. Seperti contoh saja untuk menekankan pemahaman yang sering kali kita dapati, khususnya di lingkungan kita, itu terkadang ada dahan pohon palem. Ini ada berkala. Kadang dahan pohon palem itu ada yang tumbang, ada yang jatuh, hingga kadang ke pinggir jalan atau ke tengah jalan. Soal muslim yang sedang berlalu kita di sini, khususnya warga, baik itu sedang berjalan kaki atau sedang berkendara, semampu mungkin, jika memang memungkinkan, punya kesadaran itu, bisa mengamalkan hadis ini. Dia pinggirkan dulu, dia parkirkan dulu kendaraannya, dia berhenti dulu jalannya, untuk dia singkirkan dahan pohon palem tersebut. Tidak perlu ada yang lihat, sendiri saja. Dengan hal itu dia akan memperoleh keutamaan dalam hadis tadi. Contoh itu muslim yang sejati. Dia berupaya untuk mengambil pahala sebesar-besar. Jangan menjadi muslim yang cuek. Tunggu security yang singkirkan, atau tunggu petugas kebersihan yang singkirkan. Dia yang singkirkan. Kalau memang dia adalah orang pertama yang mendapatinya. Begitu, berlomba-lomba dalam kebaikan. Banyak pintu kebaikan yang bisa kita kerjakan, yang dengan sebab itu Allah Ta'ala masukkan kita dalam surga. Dan contoh-contoh lainnya ada demikian. Dan di antara pelajaran besar yang bisa dipetik dari hadis tersebut sebagai tambahan faedah saja, di antaranya ialah hadis ini menjadi salah satu hadis atau menjadi salah satu dalil yang menyanggah tuduhan sebagian orang bahwa Islam itu mengajarkan terorisme. Perhatikan, hadis ini menjadi salah satu dalil yang menyanggah tuduhan sebagian manusia bahwa Islam adalah agama teroris. Dari sisi mana pendalilannya? Dari sisi bagaimana mungkin Islam mengajarkan terorisme? Wong duri di jalanan saja suruh disingkirkan, dipindahkan. Makanya kalau mau menilai ajaran agama Islam, jangan lihat oknum. Saya ulang sekali. Kalau mau menilai ajaran Islam, jangan lihat oknum. Karena kalau melihat oknum, beragam oknum itu. Ada muslim yang tukang bohong, ada muslim yang korupsi, ada muslim yang tidak selesai. Kalau menilai Islam dari oknum. Kalau mau menilai Islam, lihat dari sumbernya langsung, Al-Quran dan Sunnah. Itu adil. Itu pelajaran besar. Maka setelah membaca hadis tersebut, tidak lagi kita
Islam mengajarkan praktek bom bunuh diri, sembarangan ngebom sana ngebom sini. Bagaimana mungkin uang duit saja suruh disingkirkan? Islam bukan agama yang mudah. Islam itu agama kebaikan, rahmatan lil alamin. Demikian. Baik, maka kita tidak setuju dengan aksi-aksi terorisme dengan atas nama ajaran Islam. Kita juga tidak setuju aksi-aksi terorisme dengan nama jihad. Tidak ada yang seperti itu. Islam berlepas diri dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Baik. Jamaah sekalian rahimanallahu wa iyyakum. Adab yang kelima. Ada 9 dari adabnya. Kita masuk ke yang kelima. Adab yang kelima ialah menjawab salam. Menjawab salam. Yakni ketika mati internetnya lagi dong. Kita lanjut. Adab yang kelima ialah menjawab salam. Adab yang kelima adalah membalas salam. Baik. Ini adab jalan. Artinya seorang muslim ketika sedang berada di jalan, baik dia bergerak, dia berjalan atau dia sedang diam di pinggir jalan, apabila ada seorang muslim yang mengucapkan salam kepadanya, dia wajib jawab. Menjawab salam hukumnya wajib. Menjawab salam hukumnya wajib. Memulai salam hukumnya sunnah. Bedakan antara dua itu, antara memulai dengan menjawab. Memulai salam hukumnya sunnah, tapi kalau menjawab salam hukumnya wajib. Apabila salam saudara kita seorang muslim tidak dijawab, maka itu merupakan sebab dosa atau telah meninggalkan kewajiban. Baik, ini menjawab salam. Baik. Dan menjawab salam seorang muslim ini tidak pakai tanya dulu, kamu madhabnya apa? Kamu ormasnya apa? Kamu partainya apa? Kalau dia muslim jawab salamnya. Demikian. Kalau dia muslim jawab salamnya. Dan nanti setelah bab ini insyaallah di bulan depan jika Allah mudahkan kita akan masuk kepada bab adab-adab tentang mengucapkan salam. Akan kita sebutkan nanti insyaallah poin-poin. Ini adab yang kelima, yaitu menjawab salam. Seorang muslim yang mengucapkan salam kepadanya ketika sedang berada di jalanan. Baik tanpa bertanya terlebih dahulu, kamu madhabnya apa? Kalau semadhab saya jawab salam. Kamu ormasnya apa? Kalau seormas saya jawab salam. Kalau kamu partainya apa? Kalau separtai saya jawab salam. Enggak. Kalau dia muslim jawab salamnya. Karena cinta dan benci seorang muslim itu dibangun di atas agamanya, bukan dibangun di atas ormasnya atau partainya, bukan. Selama dia muslim, dia saudara kita yang wajib kita cintai, dan dia punya hak atas kita untuk dijawab salamnya. Baik, dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, disepakati dia diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, khamsun tajibu lil muslimi ala akhi minha raddus salam. Artinya ada 5 hal yang wajib atas seorang muslim untuk dia berikan kepada saudaranya. Di antara 5 hal tersebut adalah menjawab salam. Ini sabda Nabi SAW. Beliau katakan khamsun tajib. Ada 5 hal yang hukumnya wajib. Ini bukan sunnah, hukumnya wajib ini. Yang ini, di antaranya adalah menjawab salam saudara sesama muslim. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Sedikit lagi adab yang ke-6. Adab yang ke-6 yaitu yang kita kenal dengan beramar ma'ruf nahi munkar. Beramar ma'ruf nahi munkar. Ini termasuk salah satu adab di jalanan, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Al-amru bil ma'ruf maksudnya adalah memerintahkan kepada yang ma'ruf. Wan nahyu 'anil munkar maksudnya adalah melarang dari kemunkaran.
Dan ini merupakan kewajiban atas setiap muslim sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Demikian. Sebisa mungkin, semampunya. Khususnya muslim yang memang punya wewenang dan kekuasaan dalam lingkup tersebut, dia wajib untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada ma'ruf yang ditinggalkan, dia ingatkan. Kalau ada munkar yang dikerjakan, dia cegah. Itu muslim semampu mungkin. Dalilnya firman Allah di surat Luqman ayat 17. Luqman ayat 17. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, ya bunayya. Ya, ini tentang perkataan Luqman kepada putranya. Ya bunayya, aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Artinya, wahai putraku, dirikanlah olehmu shalat, perintahkanlah olehmu yang ma'ruf, laranglah olehmu yang munkar, dan bersabarlah engkau atas segala apa yang menimpamu di jalan amar ma'ruf nahi munkar. Sesungguhnya hal itu termasuk perintah-perintah yang Allah wajibkan. Demikian. Ini firman Allah Ta'ala di surat Luqman ayat 17. Ya, di mana Luqman di antara pengajarannya dan pendidikannya kepada putra tercintanya, beliau ingatkan, beliau pesankan, beliau wasiatkan, wahai anakku, perintahkanlah yang ma'ruf dan laranglah yang munkar. Jangan dibalik. Yang ma'ruf diperintahkan, yang munkar diperintahkan, yang ma'ruf malah dilarang. Ayo. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Maka sebisa mungkin seorang untuk menegakkan adab tersebut. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, adab yang ketujuh. Adab yang ketujuh, yaitu di antara yang disebutkan dalam kitab ini ialah menunjuki orang yang tersesat, menunjuki orang yang tersesat, dan membantu orang yang membutuhkan, Nah, ini di antara adab di jalanan. Yakni kalau ada seorang yang sedang tersesat atau ada seorang yang sedang mencari alamat dan dia bertanya kepada kita, baik. Yakni kalau ada orang yang tersesat atau ada orang yang sedang mencari alamat, ya, baik dia bertanya kepada kita atau kita perhatikan dia seperti sedang mencari alamat. Maka termasuk adab di jalanan adalah menunjuki orang tersebut kepada alamat yang dia tuju. Terlebih jika memang kita tahu, ya, alamat tersebut. Demikian. Dan saya pribadi di sini baru sekitar setahunan lebih, belum hafal jalan semua di Kemang 2 itu. Jadi bapak-bapak yang di lingkungan ini, kalau jika ada yang bertanya alamat dan semisal bapak tahu alamat tersebut, jalan tersebut, jangan sungkan untuk menunjuki orang itu. Ya, baik itu misalnya apa ojol dan semisal dia sedang cari alamat bantu, itu ada di jalan. Ketika kita tahu. Seorang muslim jangan bermalas-malasan dalam hal tersebut. Ya, misalnya dia langsung lempar, kayak saya security, padahal dia tahu itu dia telah kehilangan kesempatan pahala bersedekah. Kita akan bacakan hadisnya. Karena menunjuki jalan bagi seorang itu adalah sedekah. Juga membantu, ya, orang yang membutuhkan bantuan di jalanan, seperti orang yang kesulitan bawa barang dan semisalnya. Ketika kita punya kemampuan dan kita luang, kenapa tidak? Bantu, ya. Sampai pun dia misalnya wong cilik sekali, ya. Ini rakyat kecil sekali, orang miskin sekali, bantu, ya, ketika mengalami kesulitan di jalanan. Dalilnya sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh
Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda yang menggalaknya, kata beliau, wa tu'inu rajul ala dabbatihi fayuhmalu 'alaiha aw tarfa' lahu mata'ahu shadaqah wa dallu tariqi shadaqah. Kata beliau, engkau membantu seorang agar dia menaiki kendaraannya, atau engkau bantu dia mengangkat barang bawaannya, untuknya itu merupakan sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata beliau juga, menunjukkan jalan kepada orang lain pun sedekah. Luar biasa. Pintu kebaikan dalam Islam terbuka lebar di depan kita. Ketika kita menjadi seorang muslim, pintu kebaikan yang dengannya kita mengumpulkan pundi-pundi pahala terbuka lebar, baik di jalanan maupun di tempat lain. Maka seorang muslim hendaknya dia berhasil mengeruk banyak pahala setiap kali dia berada di jalanan. Di antaranya adalah melaksanakan adab ini. Jamaah sekalian rahimanallah wa iyyakum, adab yang ke-8, sedikit lagi selesai. Adab yang ke-8 ialah disebutkan dalam kitab ini, yaitu hendaknya wanita menggunakan bagian pinggir jalan. Hendaknya wanita berjalan di bagian sisi jalan. Ini adab yang ke-8, khusus bagi muslimah. Yaitu muslimah ketika berjalan di jalan umum, dia berusaha untuk mengambil bagian sisi jalan. Dan ini berdasarkan petunjuk dan wejangan Rasulullah SAW. Dalam hadis disebutkan, hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa Nabi SAW pernah mendapati ikhtilaf, campur bau yang cukup kredit antara kaum pria dan wanita di jalanan. Lalu apa yang beliau sampaikan ketika melihat fenomena seperti itu? Kata beliau, istaghfirna fa innahu laysa lakunna an tuhaqqiqna at-tariq 'alaykunna bihafadir tariq. Ini wejangan baginda Rasulullah SAW. Kata beliau kepada kaum wanita, minggirlah kalian, ke bagian sampinglah kalian, karena sesungguhnya bukan hak bagi kalian untuk memenuhi jalan bagian tengah. Lalu kata beliau, wajib atas kalian untuk menggunakan sisi jalan. Nah, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini sebaik-baik beliau sebaik-baik dai, beliau sebaik-baik guru, beliau sebaik-baik sebaik-baik pengajar, dan beliau merupakan orang yang paling sayang kepada umat ini. Beliau berikan wejangan kepada kaum muslimah untuk menggunakan sisi jalan, bukan malah sengaja ikut campur bau secara kredit dengan kaum pria. Ini Nabi SAW sampai seperti itu. Beliau menutup serapat mungkin umatnya dari terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan. Demikian. Karena tidak sedikit banyak terlahir berbagai dosa dan kemaksiatan disebabkan karena kondisi seperti tadi. Maka Islam mengajarkan untuk menghindari itu atau meminimalisirnya, bukan malah disengajakan. Ini ada khusus bagi kaum wanita. Jamaah sekalian rahimanallahu wa iyyakum, adab yang ke-9. Ini kalau surutnya berapa? Itu. Biasanya surutnya. Baik. Pas insyaallah. Kalau ada yang disampaikan bisa disampaikan. Adab yang ke-9, yaitu menjadi poin adab yang terakhir. Disebutkan dalam kitab tersebut, yaitu tidak ugal-ugalan di jalanan. Tidak ugal-ugalan di jalanan. Dan mematuhi rambu lalu lintas. Ini adab seorang muslim, khususnya ketika dia berkendara. Muslim yang baik, muslim yang saleh, adalah muslim yang tidak ugal-ugalan sembarangan di jalanan, baik dengan mobilnya atau dengan motornya. Itu bukan muslim yang saleh.
muslim yang baik adalah muslim yang selalu mencegah bahaya untuk dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Kita ulang sekali lagi. Muslim yang baik itu adalah muslim yang selalu berusaha untuk mencegah bahaya untuk dirinya maupun orang-orang di sekitarnya. Itu ugal-ugalan di samping membahayakan diri, juga membahayakan orang lain. Dan ya, termasuk juga diantaranya adalah mematuhi ya peraturan lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas. Kita katakan di sini mematuhi rambu-rambu lalu lintas dalam agama Islam hukumnya wajib. Kita ulang sekali lagi, mematuhi rambu-rambu lalu lintas dalam agama Islam hukumnya wajib. Konsekuensi wajib kalau dilanggar apa? Berdosa. Dan inilah yang difatwakan oleh Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah. Beliau ketika ditanya apa hukumnya melanggar rambu-rambu lalu lintas, kata beliau la tajuz, tidak boleh. Fatwa beliau tidak boleh. Mengapa demikian? Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas termasuk kewajiban menaati ulil amri di dalam perkara yang ma'ruf. Dan ini merupakan salah satu poin akidah yang disepakati oleh Aswajah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari zaman ke zaman. Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat wajib menaati ulil amri, pemimpin muslim yang sah, selama perintahnya adalah yang ma'ruf. Wajib taati. Dalilnya firman Allah di surat An-Nisa ayat 59. An-Nisa ayat 59. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, taatilah oleh kalian Allah, taatilah oleh kalian Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga ulil amri di antara kalian. Jadi kewajiban menaati penguasa muslim yang sah dalam perkara yang ma'ruf ini nas Al-Quran, bukan sekedar fatwa ulama. Ini nas Al-Quran, wajib. Dan ketika seorang muslim dia melanggar rambu-rambu lalu lintas, maka dia telah melanggar perintah Allah tersebut. Dan rambu-rambu lalu lintas itu tidaklah diadakan melainkan untuk kemaslahatan, melainkan untuk kemaslahatan. Bayangkan jika setiap perempatan tidak ada lampu merah, apa yang terjadi? Kekacauan. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam menghindari hal seperti itu. Makanya dalam Islam diwajibkan. Ya, sebagian maka seorang muslim ketika dia mematuhi rambu-rambu lalu lintas di jalanan, hendaknya dia berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tidaklah aku mematuhi rambu-rambu lalu lintas ini, mematuhi rambu-rambu lalu lintas ini melainkan dalam rangka menaati-Mu ya Allah. Kau yang perintahkan ya Allah. Ayo niatnya seorang muslim seperti itu. Setiap kali mematuhi lampu merah, dia dapat pahala itu. Muslim setiap kali mematuhi lampu merah, dia dapat pahala. Muslim setiap kali dia berkendara motor pakai helm, dia dapat pahala besar, karena dia telah menaati Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dia telah menjaga keselamatan diri dan banyak orang. Ya, lagi-lagi kalau ada sebagian Muslim yang tukang melanggar rambu lalu lintas, salahkan apanya? Agamanya atau oknumnya? Oknum, jangan bermoral agama. Islam tidak ngajarin robos lampu merah. Islam tidak mengajarkan robos lampu merah. Islam tidak mengajarkan lawan arus kendaraan. Bukan ajaran Islam. Kalau ada muslim seperti itu, oknum, tidak mewakili ajaran Islam sama sekali. Demikian, seperti itu. Ya, baik tadi menerobos lampu merah atau ya melawan arus dan semisalnya. Karena itu ya termasuk menyalahi adab dalam adab di jalanan. Baik, sudah pukul 5:30. Izinkan kami ada satu hal yang ingin disampaikan terakhir terkait adab jalanan yang ada kurang, yaitu terkait hukum nongkrong atau hukum kongko di pinggir jalan.
bagaimana hukum tersebut di dalam agama Islam. Ternyata telah ada petunjuknya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Bukhari dan Muslim. Beliau pernah bersabda kepada para sahabatnya radhiyallahu anhu. Ini hadis kita lihat dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim ada. Beliau bersabda kepada para sahabatnya, iyyakum wal julusa 'ala turqat. Wahai para sahabatku, hindari, jauhi oleh kalian duduk-duduk di jalanan. Lalu apa kata para sahabat radhiyallahu anhum? Ma lana buddun hiya majalisuna natahaddatsu fiha. Kata mereka, kata para sahabat radhiyallahu anhum, ya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kami sangat butuh kepada duduk di jalanan. Kami sangat butuh untuk duduk-duduk di jalanan, karena di situ kami berbincang berbagai hal kemaslahatan untuk urusan kami. Apa jawab Nabi SAW ketika para sahabat berkata seperti itu? Kata beliau begini, Fa'in abaitum illa al-majalis fa'atut tariqa haqqaha. Kata beliau, jika memang kalian enggan, ya, artinya kalian tetap ingin duduk-duduk di pinggir jalan, kata beliau, maka berikanlah oleh kalian hak jalan. Ya, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu para sahabat pun bertanya, ya, kepada beliau, wa ma haqquha ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa saja itu, ya, hak jalan wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau menjawab, ya, menyebutkan hak jalan ada 5. Hak jalan ada 5. Yang pertama, ghaddul basar, menundukkan pandangan, sudah kita bahas. Wa kaful adha, tidak melakukan gangguan, sudah kita bahas. Wa raddus salam, menjawab salam, sudah kita bahas. Wal amru bil ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf, sudah kita bahas. Wan nahyu 'anil munkar, dan mencegah dari yang munkar, juga sudah kita bahas. Jadi dari hadis tersebut kita bisa mengambil kesimpulan hukum bahwa asalnya kongko-kongko yang nongkrong di pinggir jalan dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu asalnya, itu hukum asalnya. Nongkrong, kongko-kongko di pinggir jalan dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hukum asalnya. Kecuali jika ada hajat, ada masalah. Ya memang bertemu dengan orang di pinggir jalan untuk sekedar berbincang dan berbicara, ada demikian. Tapi kata beliau, hal itu boleh dengan syarat harus apa? Memberikan hak jalanan. Ada berapa tadi? Ada 5. Menundukkan pandangan, tidak mengganggu orang lain, menjawab salam, memerintahkan yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Kalau 5 hak jalanan ini tidak diberikan, tidak boleh nongkrong dan kongko-kongko. Kenyataan yang ada dilanggar itu. Ya, banyak dari sebagian orang yang kongko dan nongkrong di pinggir jalan itu, pertama tanpa hajat, tanpa masalah. Yang kedua, mereka pun nongkrong tanpa memenuhi hak jalan, dosa itu. Nongkrong sambil, ya, mengumbar pandangan setiap wanita yang lewat di mana, ya. Nah, demikian, memberikan gangguan, tidak menjawab salam, ya, dan juga tidak beramal ma'ruf nahi munkar. Contoh amar ma'ruf, ketika sedang duduk di pinggir jalan, sudah masuk waktu sholat, bubar, gitu. Ini enggak kebanyakan sebagian orang, ya, tak lanjut. Kalau sudah bubar azan, bubar ke masjid. Itu termasuk contoh amar ma'ruf. Dan contoh nahi munkar ketika duduk di pinggir jalan, seperti misalnya kalau pembicaraan obrolannya sudah masuk kepada ghibah, contoh, maka sudah harus dilarang, harus dicegah. Ya, ada. Sebagian orang ada gibahnya sekarang dengan mukadimah. Saya bukan yang mau gibah ya, tapi gibah yang disampaikan itu sama saja gibah. Sekarang sudah dibungkus begitu. Gibah dibungkus dengan pendahuluan. Saya bukan yang mau gibah nih, tapi sebetulnya gibah. Maka itu dihentikan. Demikian beres, mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita, ya, pada pertemuan berikutnya. Ada waktu boleh, Pak? Silakan. Barangkali jamaah ada yang disampaikan. Ya, yang mana ya? Silakan. Kalau nggak salah ada yang 4 tadi ya, memikirkan gangguan semacam budi. Iya. Nah, pertanyaannya juga, kalau misalnya kita
hadis lain yang sahih Nabi SAW menyebutkan bahwa iman itu ada sekian, iman itu kata beliau ada 70-an lebih cabang atau ada 60-an lebih cabang. Beliau katakan cabang iman yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Dan kata beliau wa adnaha imatatul adza 'anil tariq. Cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Beliau sebutkan itu cabang iman yang paling rendah, adanya kesadaran untuk menyingkirkan gangguan dari jalan. Artinya kalau ada seorang muslim yang mendapati gangguan di pinggir jalan, sebetulnya dia mampu untuk menyingkirkan, tapi dia cuek dan dia biarkan, dikhawatirkan. Ya, terjadi dalam dosa. Yani kalau cabang iman yang paling rendah saja dia tidak punya kesadaran, apalagi yang lebih besar itu Pak. Maka kita bangunlah kesadaran kalau kita memang mampu. Termasuk saya berikan contoh di lingkungan masjid juga begitu. Kalau ada sampah bekas aqua gelas dan semisalnya masih berserakan, kita lihat singkirkan. Jangan tunggu bapak-bapak takbir. Ya nggak boleh, jangan begitu. Semua kita jaga. Itu Pak, itu yang pertama. Yang kedua tadi apa? Tentang posisi kan. Maka jawabnya maka jawabnya hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh. Terlebih jika ya itu untuk kemaslahatan ya, menolak madarat. Karena diketahui misalnya jalan ini ya banyak orang yang kalau tidak dibuat polisi tidur itu bisa menimbulkan madarat ya, tertabrak dan semisalnya, khususnya anak-anak yang bermain dan seterusnya ya. Maka untuk masalah seperti itu menolak bahaya dan untuk masalahnya boleh, tapi diatur dengan baik ya. Jadi polisi tidurnya bukan polisi tidur yang bisa merusak kendaraan ya. Atau misalnya polisi tidurnya berlebihan terlalu banyak, cuma jarak berapa meter udah polisi tidur juga itu terus mengganggu kalau ada gitu. Niat dari masalahnya udah melenceng gitu. Ada gitu ya. Itu sesuai hajat ya. Allah Taala a'lam. Ada lagi? Ya, silakan. Ya, kedengaran. Dengan Mas siapa? Dengan Denny. Denny. Sering lihat tapi belum sempat ngobrol. Ya Mas Denny. Ini berkaitan dengan udah jadi fenomena sebentar ya. Jadi kayak virus sebenarnya. Jadi apa ya? Orang udah ada parkiran di rumah gitu, tapi malah parkir di luar. Nah ini terjadi di sekitar lingkungan saya. Nah malah RT-nya itu melegalkan, bolehkan bahwa mobil taruh di luar gitu. Dengan dikasih peraturan di sisi utara khusus selatan. Nah itu gimana Ustaz? Padahal itu benar-benar menghalangi saya juga nih jadi terhalang kegiatan. Untuk mobil sampah pun jadi terhalang. Ya. Terus di Tuhan saya kan sering jalan kaki kan. Ada di dekat rumah jamaah itu orang mau putar balik juga jadi terhalang sama mobil itu. Saya mau nggak mau karena kasihan gitu sama orang, ya jadi harus mundur dulu baru bisa itu. Iya. Sampai saya harus bukan menegur orang itu, malah orang itu ngajak berantem. Terus saya, ya, nah itu gimana Ustaz? RT ini malah legalkan. RW-nya siapa RW? Ya, pokoknya Ngomongkan RW. sampai 12. Nah, sampai saya yang ibaratnya saya benar, malah kayak di muslim sama RT. Ya. Baik saya terima kasih banyak, semoga Allah Taala menjadi ini Jadi fenomena Ustaz, karena di sekeliling lingkungan ini orang-orang sudah terbiasa parkir di luar. Maka jawabnya ya, hukum asal yang tadi disebutkan ini masuk dalam memberikan gangguan di jalan. Maka sebagai kiat-kiat saja dalam kita hidup bermasyarakat, pertama ya, nasihat dan saran. Hendaknya pertama nih, setiap
muslim ketika hendak ingin punya mobil juga harus siap garasi. Itu harus ada catatan seperti itu. Harus ada yang satu pengusahaannya, ya. Setiap ya punya, ya sebagaimana siap punya mobil, dia juga harus sudah siap punya garasi. Artinya yang tidak punya garasi, yang tidak siap, jangan nekat untuk punya mobil sampai mengganggu orang satu. Nasihatnya. Yang kedua, dan saya lihat di sini kemampuan pertama, luas parkirannya bisa masuk dalam. Maka ketika kalau masih suka tadi, ketika misalnya garasi sebetulnya kosong, garasi ada tapi memilih di luar, itu masuk mengganggu. Itu masuk mengganggu, ya, masuk mengganggu. Dan itu dikhawatirkan dosa setiap hari karena banyak yang dirugikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya untuk kaitan seperti ini perlu dikemas dengan cara baik, tidak perlu frontal, tidak perlu ada kericuhan dan keributan. Bisa sebetulnya diselesaikan dengan cara baik-baik, dengan kepala dingin, ya. Ada demikian. Ya caranya adalah tadi adanya kesadaran tadi, jika memang ada garasi, ya isi garasinya, jangan di luar. Itu ada demikian. Lain cerita kalau misalnya cuma sesekali sedang ada tamu keluarga, asli semua memaklumi dan memberikan wudu. Tapi tiap hari. Nah itu deh, jangan tamu ya. Itu ya. kan nggak boleh nih. Sama aja. Baik. Pokoknya saya di sini hanya menjawab ya apa yang pertanyaan yang masuk pada saya. Itu urusan eksekusinya urusan bapak yang dalam musyawarah dan sini. Saya coba ini saja. Baik. Sebelum kita akhiri sebentar kita punya akhir ya ada. Jadi dalam masyarakat itu simpelnya itu dua. Pertama adanya kepekaan, yang kedua adanya maklum. Yang kita mesti peka. Mesti peka jangan sampai mengganggu orang lain. Yang kedua, jika memang itu diperlukan ya kita maklum. Seperti tadi yang sekali ada rahim seterusnya maklum warga. Tapi kalau yang setiap hari seterusnya lalu pada hari yang parkiran, ini kita masuk mengganggu. Maka diselesaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, tanpa ada kericuhan dan keributan. Dan saya pernah mengalami itu sendiri, tidak sendiri. Jadi ada siksa parkirnya itu, jadi kita main begitu ya, itu kurang itu kurang baik. Baik itu saja kita sampaikan. Ada lagi kalau ada cukup. Baik, mohon maaf. Kita berdoa Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama-nama yang paling indah dan sifat-sifat yang paling mulia. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat dan menjadi pemberhentian kebaikan pada hari kiamat kelak. Kita berdoa Allah Subhanahu Wa Taala semoga sabarnya kita di dalam memakmurkan masjid ini menjadi sebab ya Allah mudahkan semua urusan kita, Allah berkahi hidup kita, dan juga semoga sabarnya kita dalam belajar dan beramal soleh ini menjadi sebab ya Allah solehkan orang-orang yang kita sayangi, Allah perbaiki masyarakat kita, Allah berikan bimbingannya kepada para pemimpin kita, dan juga semoga sabarnya kita, istiqomahnya kita di dalam memakmurkan masjid menjadi sebab Allah kumpulkan kita kembali di surga firdausnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih mohon maaf. Insyaallah taala pada bulan depan jika ada kemudahan kita akan masuk pada bab tentang adab-adab salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.